Menjelang Lebaran, banyak warga Banyumas, Jawa Tengah yang merantau di luar kota dan di luar negeri, mudik atau pulang kampung. Mereka yang baru pulang kemudian ditampung di kawasan Gor Satrio Purwokerto. Namun beberapa di antara mereka memilih isolasi mandiri di sejumlah hotel. Nungki Puspa Wulandari, warga desa Notok, kecamatan Patik Raja, Banyumas, Jawa Tengah ini sudah 4 hari pulang dari luar negeri sebagai tenaga kerja Indonesia. Oleh warga dan ketua RT, Nungki diminta isolasi selama 14 hari di lokasi yang sudah disediakan pemerintah. Karena kondisi tidak nyaman, Nungki memilih melakukan isolasi mandiri di sebuah hotel di kota Purwokerto. Udah sampai rumah, di rumah udah 4 hari langsung dari desa disuruh karantina di GOR. Kenapa memilih karantina di hotel ini? Iya karena saya ngerasa di sana kurang nyaman aja malah jadi takut. Selain Nungki, ada Johan Putra, warga Aji Barang, Banyumas, yang juga baru mudik dari Yogyakarta. Karena tidak nyaman di tempat yang disediakan pemerintah daerah, Johan juga memilih isolasi mandiri berbayar di sebuah hotel. Untuk karantina di hotel biayanya ditanggung sendiri. Di sini saya tadinya dapat 200.000 per hari, tapi di korting menjadi 150.000. Untuk membantu pemudik yang berstatus orang dalam pengawasan, sejumlah hotel di kota Purwokerto menyediakan tempat isolasi berbayar. Harga setiap malamnya sudah didiskon. Selain itu, pemilik hotel juga berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap pemudik atau ODP yang isolasi mandiri di hotel. Rate harga juga dari yang harga tertera kita juga sampai lapangan tidak seperti itu. Tetap diskon besar-besaran karena yaitu kemanusiaan lah. Kemanusiaan intinya membantu lah ya. Membantu betul Mas, karena semua kena semua lah, enggak Ada sendiri. berapa kamar yang disiapkan? Kita kurang lebih ya sekitar 20 lah. 20 kamar. Iya 20. Untuk mencegah penyebaran COVID-19, hotel yang telah digunakan oleh orang dalam pengawasan atau pemudik yang diisolasi akan disterilisasi dengan menggunakan cairan disinfektan. Robi Sofan Amin, Banyumas, Jawa Tengah. Sementara itu ribuan warga satu dusun di Banjar Seroka dan Desa Abuan Bangli, Bali harus diisolasi setelah 403 orang diantaranya reaktif usai menjalani rapid test. Untuk membantu kebutuhan makanan, gugus tugas penanggulangan COVID-19 Bangli membuka dapur umum. Sejak pemberlakuan isolasi bagi seluruh warga Banjar, Seroka, dan Desa Abuan Kabupaten Bangli, Jumat lalu petugas dari Kodim 1626 Bangli secara bergiliran memasak di dapur umum di desa setempat. Makanan yang telah mereka siapkan ini didistribusikan kepada 2.640 warga Banjar yang kini menjalani isolasi mandiri agar tidak keluar wilayah Banjar atau dusun setempat. Nah, dengan dapur umum ini kita berusaha mereka terisolasi tanpa keluar rumah yang bisa mengakibatkan penyebaran virus corona. Dan kegiatan ini, dapur umum ini adalah bentuk kepedulian kita bersama Pemda untuk membantu masyarakat pemenuhan gizi dan kebutuhan di rumah dan di keluarganya. Sebelumnya, sebanyak 2.640 warga Banjar Seroka dan Bali menjalani rapid test massal usai ditemukannya 8 kasus transmisi lokal positif COVID-19. Dari rapid test massal ini diketahui sebanyak 443 orang terindikasi reaktif dan harus menjalani tes swab PCR untuk memastikan positif COVID-19 atau tidak. Diakibatkan oleh transmisi lokal, penularan lokal. Nah, sehingga ini dilakukanlah tes massal. Nah, kita tidak perlu berdebat tentang hasil tes. Yang penting akhirnya adalah hasil swab. Kan itu kemarin ya hasil tes rapidnya 448, itu ada 315 yang reaktif dan Kini, warga satu dusun ini harus menjalani isolasi di rumah masing-masing dan dilarang keluar dari wilayah Banjar selama 14 hari. Nandang Astika, Bangli, Bali. Genap 2 bulan Indonesia menghadapi wabah virus corona sejak Presiden Jokowi mengumumkan kasus positif pertama 2 Maret silam. Meskipun berbagai kebijakan telah diambil pemerintah, tampaknya belum mampu menurunkan angka positif COVID-19. Evaluasi kebijakan diperlukan agar penanganan wabah di tanah air segera selesai dan tidak berlarut-larut. Malam ini kita akan membahasnya dengan para narasumber yang sudah bergabung dari luar studio melalui sambungan telepon. Ada Doni Gahral, tenaga ahli utama KSP. Selamat malam Mas Doni. Selamat, Mbak.
Oke, dan ada Pak Imam Prasojo, sosiolog Universitas Indonesia. Selamat malam Pak Imam. Selamat malam. Dan melalui sambungan Skype juga bergabung bersama dengan kita Dr. Hermawan Saputra, Ketua Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia atau IAKMI DKI Jakarta. Selamat malam Dr. Hermawan. Selamat malam Mbak Rifana. Oke, saya nanti akan bertanya ke Pak Imam dan juga ke Pak Hermawan, tapi saya mau langsung ke Mas Doni. Mas Doni, ini sudah 2 bulan Indonesia menangani ataupun menghadapi wabah virus corona sejak Presiden Jokowi umumkan kasus positif pertama tanggal 2 Maret lalu. Angka pasien positif terus bertambah, angka kematian kita yang tertinggi se-Asia Tenggara. Apa evaluasi pemerintah, Mas Doni? Ya, evaluasi tentu saja pada kebijakan-kebijakan yang sudah diambil, terutama PSBB, karena PSBB ini adalah langkah yang memang dirasakan paling efektif ya untuk mencegah adanya penularan atau kontak fisik ya antara manusia. Nah, dalam waktu dekat saya kira akan dievaluasi efektivitasnya. Tentu saja daerah-daerah yang memberlakukan itu harus mengevaluasi diri apakah memang efektivitas melalui penegakan hukum yang terukur itu sudah berjalan atau tidak. Ya karena kita tahu begitu ada pelonggaran, begitu kemudian PSBB dijalankan secara tidak tepat begitu, ini tentu saja akan menambah angka mereka yang positif begitu. Nah juga rapid test juga harus dijalankan secara masif ya supaya kita bisa mengisolasi ya segera mereka yang terindikasi positif gitu, apakah itu karantina mandiri atau di rumah sakit bila mana gejala ringan sampai sedang atau yang berat di rumah sakit yang dirujuk begitu. Nah ini yang kebijakan-kebijakan ini yang saya kira ya akan dievaluasi, bukan dievaluasi dalam artian akan diganti, tapi efektivitasnya sejauh mana. Ya karena dalam hal ini pemerintah pusat berkoordinasi dengan pemerintah daerah ya terutama untuk memastikan agar kebijakan dilaksanakan dengan baik begitu ya. Oke. Dan itu yang saya kira sudah dilakukan dan akan dilakukan dalam waktu dekat. Oke, Mas Doni tadi Anda sebutkan bahwa PSBB ini akan dievaluasi apakah sudah efektif atau belum. Nah kalau menurut pemerintah pusat apakah penerapan PSBB yang tidak serentak, tidak seirama, tidak bersamaan itu turut mempengaruhi kurva penyebaran Pak Mas Doni? Jadi begini, karena masing-masing daerah diberikan kewenangan untuk merekomendasikan ya kepada pemerintah pusat dalam ini Kemenkes untuk kemudian memutuskan PSBB atau tidak. Nah jadi memang tidak bisa serentak karena masing-masing perlu waktu untuk mengevaluasi, melihat dan mengumpulkan data-data. Ya, yang paling penting adalah bila mana sudah disetujui, maka pelaksanaannya itu harus betul ketat. Ya, jadi bukan lagi himbauan, tapi harus ini berupa penegakan hukum. Apakah sanksinya berupa denda atau yang lain, tapi yang jelas harus ada sesuatu yang membuat masyarakat ya disiplin dalam melaksanakan PSBB. Karena ini menjadi kunci sebenarnya untuk mengurangi laju penambahan angka pasien positif begitu. Tidak ada cara lain ya kecuali penegakan hukum yang terukur dan kebijakan yang diimplementasikan secara ketat di bawah begitu. Artinya kedepannya akan ada penegakan hukum yang lebih ketat kepada masyarakat, itu yang akan Anda sampaikan tadi? Ya seharusnya begitu. Artinya kita juga melihat dinamika di lapangan. Tetapi kalau kita lihat sekarang belum ada tanda-tanda flattening ya kurva angka positif ya berarti harus diimplementasikan secara lebih ketat. Nah ini yang dalam waktu dekat akan dilihat bagaimana implementasi, akan dievaluasi ya implementasi PSBB di daerah-daerah yang sekarang sudah memberlakukannya. Oke, nanti saya akan tanya ke Anda lagi Prof Hermawan. Dr. Hermawan, apa sebetulnya penyebabnya kurva angka penyebaran kita itu tidak kunjung landai begitu? Meskipun sudah 2 bulan berbagai kebijakan sudah diambil, tadi sudah disebutkan oleh Mas Doni, mungkin tadi Anda dengar juga bahwa kebijakan PSBB ini akan dievaluasi begitu dan harus ada penegakan hukum yang tegas ataupun keras kalau kurvanya ini tidak flattening begitu. Ya. Mbak Rifana, hemat saya ini ada proses evaluasi setelah 2 bulan berjalan kasus COVID-19 setelah 2 Maret 2020, 2 bulan yang lalu ini, ada 3 evaluasi yang penting secara kewilayahan.
Pertama, evaluasi untuk wilayah Jabodetabek sebagai epicentrum awal dan juga di ibu kota dengan 40% lebih kasus masih ada di sekitaran Jabodetabek. Yang kedua, evaluasi untuk Pulau Jawa. Bagaimanapun Pulau Jawa ini satu daratan dengan demografi yang cukup padat dan bahkan 40% dan juga penduduk Indonesia ada di Pulau Jawa. Nah, yang ketiga, evaluasi untuk Indonesia keseluruhan, 34 provinsi, 540-an kabupaten kota. Nah, untuk evaluasi di Jabodetabek khususnya ibu kota, maka memang terjadi pelambatan kasus karena adanya PSBB yang cukup inisiatif Gubernur DKI dan pemerintah sekitaran seperti Depok, Bekasi, Bogor, Tangerang dan juga wilayah sekitar ini, itu sudah cukup memberikan efek sejauh ini. Ada pelambatan kasus yang terjadi di ibu kota, walaupun kalau ditanya seperti apa intervensi, sebenarnya intervensi kita masih cukup longgar. Tetapi PSBB itu berdampak untuk Jabodetabek. Nah, yang menarik untuk wilayah evaluasi untuk Jawa. Di seluruh provinsi di Pulau Jawa ini menempati 4 besar atau 5 besar kasus di Indonesia. Nah, untuk itu sebenarnya penanganan PSBB ini harus mulai diberlakukan serentak di Pulau Jawa. Tidak bisa lagi parsial. Kita melihat terjadi pelambatan untuk penegakan kebijakan PSBB karena perbedaan kota di wilayah Jawa. Surabaya juga baru beberapa hari. Nah, kita melihat di Jawa Barat beberapa kota saja yang sudah, Bandung sudah, tetapi banyak daerah yang belum karena penduduk paling padat di wilayah Jawa Barat. Nah, demikian juga di sekitaran Banten juga. Nah, jadi evaluasi yang sekarang ini buat hemat saya, seharusnya seluruh Pulau Jawa ini sudah dilakukan PSBB. Nah, sementara yang terbatas masih di luar Jawa, epicentrum baru bermunculan seperti di Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, dan juga Nusa Tenggara Barat, Mbak Rifana. Dr. Hermawan, artinya keterlambatan penetapan sejumlah kebijakan strategis seperti PSBB yang tidak serentak, yang tidak seirama, berbeda-beda pengajuannya itu turut mempengaruhi ya kurva penyebaran begitu, Dok? Ya, sangat berpengaruh. Kalau kita melihat ya di Cina, di Wuhan terutama, itu kasus pertamanya sekitar Desember 2019. Nah, sampai puncaknya pada Maret 2020 itu berjalan 4 bulan setelah kasus pertamanya di Wuhan. Nah, walaupun sekarang sudah terjadi penurunan signifikan di Cina, bahkan lockdown tidak lagi diterapkan, tetapi kasus itu masih terjadi, bahkan ada second wave atau gelombang kedua karena adanya imported case dari wilayah-wilayah lain di luar Wuhan, bahkan di luar China. Nah, di Indonesia potensi second wave ini sangat tinggi ketika kita mampu mengendalikan wilayah Jabodetabek atau Jawa, tetapi kita tidak menyoroti dan mengendalikan secara tepat untuk di luar Jawa, maka kita akan mengalami laju ini akan juga menjadi tantangan yang berkepanjangan. Maka itu sebenarnya PSBB ini langkah yang cukup kita apresiasi, tetapi seperti yang disampaikan Mas Doni tadi, upaya penegakan, kekompakan, dan kesadaran masyarakat kita harus terus kita tingkatkan, begitu Mbak Rifana. Oke, Dr. Hermawan, tadi Mas Doni sempat menyinggung soal rapid test harus diselenggarakan secara masif. Pada kenyataannya, faktanya di lapangan Presiden Jokowi pada bulan April sudah meminta tes ini dilakukan 10.000 tes untuk perharinya. Tapi pada kenyataannya hanya 7.000 kalau kita lihat di data Kementerian Kesehatan, 7.000 tes dilaksanakan perharinya. Artinya belum semasif kalau dibandingkan dengan perbandingan jumlah penduduk kita begitu. Tidak bisa mendeteksi angka penyebarannya begitu, Dr. Hermawan? Iya, rapid test itu digunakan untuk daerah-daerah atau komunitas yang beresiko terjadi local transmission. Penyebaran yang silent movement, silent transmission. Karena kita tidak mampu lagi mengandalkan kontak tracing. Nah, seharusnya memang rapid test ini dilakukan saat-saat awal sekali. Jadi kalau di DKI Jakarta contohnya, saya melihat rapid test ini agak sulit karena seluruh wilayah kelurahan di Jakarta, bahkan di Jabodetabek juga sudah meliputi seluruh wilayah. Maka sebenarnya jumlah kalau hanya 80.000 atau apalagi 7.000 per hari, sangat tidak cukup dikala local transmission sudah masif terjadi. Nah, seperti yang saya sampaikan di Jawa, di luar Jabodetabek, sekarang ini sebenarnya saat yang tepat kalau dilakukan upaya rapid test secara masif, tetapi tentu saja pada sentra komunitas yang memang diindikasikan terjadi local transmission. Contoh local transmission ini kalau kita melihat pada aspek kelurahan, kalau terjadi kasus yang bukan imported dari kelurahan tetapi ada lebih dari 2 orang satu kelurahan mengalami COVID positif,
sebenarnya potensi local transmission itu sangat tinggi sehingga satu kelurahan itu seharusnya dilakukan rapid test. Nah, ini adalah contoh penerapan rapid test. Tetapi rapid test tidak bisa dilakukan orang per orang atau perusahaan per perusahaan. Dia menjadi mitigasi atau strategi pemerintah untuk menahan dan memetakan laju pengembangan COVID-19 ini. Oke, Mas Doni, tadi sudah mendengar penjelasan dari Dr. Hermawan bahwa rapid test ini harusnya dilaksanakan ke daerah yang mengalami local transmission dan itu harusnya menjadi mitigasi dari pemerintah. Kenapa sulit sekali pemerintah memberlakukan itu, Mas Doni? Iya, jadi memang sekarang kebijakan rapid test itu juga memang untuk yang komunitas yang local transmission. Nah, saat ini yang diupayakan adalah tentu saja mendatangkan ya alat rapid test itu sebanyak-banyaknya ya sehingga kita bisa mengetes sebanyak mungkin gitu. Karena kan kita tetap harus sadar bahwa ketersediaan rapid test itu sangat penting ya dalam upaya untuk penanganan COVID-19 ini. Nah, pemerintah sudah melaksanakan beberapa kebijakan ya untuk bisa mempermudah kita memperoleh rapid test yang nantinya akan digunakan untuk mengetes sebanyak-banyaknya, terutama yang tadi seperti dikatakan Dr. Hermawan di komunitas yang memang terdapat local transmission. Nah, yang paling penting juga dengan rapid test ya kita bisa mendapatkan indikasi awal ya mereka-mereka yang memang terindikasi positif, mestinya dia nanti akan dikonfirmasi lagi dengan PCR. Supaya apa? Supaya bisa segera diisolasi. Begitu diisolasi maka mata rantai penularan akan terputus. Nah, kalau ini semakin banyak yang diisolasi, semakin banyak case finding yang kita temukan, ya maka laju penularan juga akan melambat begitu. Nah, ini yang kita ingin lakukan ke depannya, Mbak. Oke, tapi sebetulnya pemerintah mengakui tidak sih bahwa kesulitan menyelenggarakan rapid test massal begitu, yang begitu masif karena memang kesulitan mendatangkan alatnya, Mas Doni? Iya, memang alat ini tentu saja karena semua negara itu juga sedang membutuhkan. Ya kita memang berupaya mendapatkan sumber-sumber yang memang bisa didatangkan dengan cepat, ya. Apalagi kita sudah memberikan kemudahan-kemudahan supaya bisa segera mendapatkan rapid test itu dengan cepat. Prosedur-prosedur yang tadinya sangat birokratis sekarang disederhanakan supaya alat bisa masuk dan bisa digunakan secepat mungkin. Tapi memang karena semua negara juga membutuhkan saat ini, maka kita ya terus terang sedang berupaya mendapatkan sumber-sumber yang bisa segera kita dapatkan rapid test tersebut, Mbak. Oke, Pak Imam Prasojo, saya akan ke Anda. Saya akan bertanya, selain kebijakan pemerintah yang memang harus dievaluasi, tampaknya perilaku masyarakat juga harus kita kritisi. Tapi kita akan bahas usai jeda. CNN Indonesia Prime News segera kembali sesaat lagi. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Prime News dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita bersama dengan para narasumber yang bergabung dari luar studio. Ada Doni Gahral, tenaga ahli utama KSP, kemudian ada Pak Imam Prasojo, sosiolog Universitas Indonesia, serta melalui sambungan Skype ada Dr. Hermawan Saputra, anggota Ketua Dewan Pakar IAKMI DKI Jakarta atau Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Saya akan langsung ke Pak Imam Prasojo. Pak Imam, tadi kita sudah berbincang dengan Mas Doni dan juga Dr. Hermawan. Ada beberapa yang menarik bahwa memang harus ada beberapa kebijakan pemerintah yang dievaluasi karena tidak mampu menekan angka penyebaran COVID-19. Tapi di sisi lain bahwa perilaku masyarakat juga perlu kita kritisi karena ternyata banyak sekali yang melanggar PSBB, menganggap enteng, physical distancing, masih saja berkumpul, tidak menggunakan masker. Ini bagaimana Anda melihatnya, Pak Imam? Ya, memang kesadaran masyarakat dari komunitas satu ke komunitas lain itu beda-beda ya. Nah, oleh karena itu menurut saya yang harus dilakukan di saat komunitas satu itu sudah memiliki kesadaran yang solid, di situ upaya-upaya untuk isolasi diperketat. Jadi tidak usah harus menunggu PSBB. Jadi lebih ke community to community, block to block, bahkan
RT, RW, kelurahan, kecamatan gitu. Itu kan nggak mesti harus menunggu PSBB. Nah, yang harus diketatkan juga adalah bagaimana kebijakan perhubungan. Karena orang itu menular ataupun arus penularan itu kan melalui gerak manusia. Nah, salah satu gerak yang terjadi itu adalah urat nadinya adalah lalu lintas. Nah, kalau lalu lintas itu menjadi kurang tegas, ya sulit sekali. Apapun ada PSBB atau isolasi atau apapun, itu akan menjadi sulit. Jadi kalau memang udah kita tetapkan, ya hanya untuk sektor-sektor tertentu ya, seperti kayak tugas logistik, perbankan dan sebagainya ya, yang sudah ditentukan, ya sudah itu tetapkan. Menurut saya kalau itu terus kemudian banyak dispensasi, kelonggaran, itu akan sulit untuk bisa memotong mata rantai yang selama ini kita bicarakan ini. Oke, tapi sebetulnya Pak Imam, mengapa sih masyarakat Indonesia itu sangat mengentengkan begitu, sulit sekali untuk mendisiplinkan diri, melaksanakan PSBB dan physical distancing, social distancing, apa yang membuat, apakah karena memang tidak ada aturan dan juga sanksi ketat, sanksi hukum yang mengikat mereka begitu, sehingga mereka mengentengkan begitu saja? Ya tentu ada dua kelompok warga ya. Warga yang sebetulnya punya pilihan, tetapi karena kepentingan bisnis, kepentingan keuntungan, akhirnya terus kemudian dia mau melanggar gitu. Tapi sebenarnya dia punya pilihan. Nah, tapi ada warga yang saya kira ini cukup banyak, adalah orang-orang yang nggak punya pilihan. Kalau dia itu tidak keluar rumah, kalau dia tidak melintas, maka terancam dapurnya. Nah, ini yang harus diselesaikan. Nah, jadi kalau kita itu mau melakukan upaya-upaya yang lebih ketat ya, yang harus betul-betul dicermati dan harus dilaksanakan, itu adalah penyaluran bantuan. Nah, jangan berharap kalau masyarakat yang tadi yang nggak punya pilihan itu tidak akan bergerak kalau seandainya kita tidak lancar di dalam penyaluran bantuan seperti sembako dan sebagainya. Oke, Mas Doni tadi Pak Imam memberikan pernyataan yang sangat menarik bahwa harus membatasi pergerakan manusia. Jadi Kemenhub, Kementerian Perhubungan ini jangan memberikan kelonggaran-kelonggaran akses transportasi begitu. Sehingga membatasi pergerakan manusia itu yang akan menekan angka penyebaran COVID-19. Ini yang kami dengar informasinya Mas Doni, bahwa Kemenhub sedang menggodok aturan turunan begitu yang melonggarkan aturan mudik. Ini bagaimana tanggung jawab dari pemerintah Mas Doni? Baik. Jadi memang aturannya tetap ya berupa pembatasan. Pembatasan itu artinya bahwa mudik itu tetap dilarang ya. Tetapi juga ya ada misalnya yang sangat spesifik ya, misalnya orang tuanya sakit keras di kampung begitu. Ya, ini hal-hal semacam ini di lapangan ditemukan ya. Dan ini harus ada satu aturan yang jelas begitu, sehingga penegakan hukum bisa dilakukan. Ya, ini saya kira ya tidak bertolak belakang dengan arahan presiden ya tentang larangan mudik tetap dilarang, karena kita memang tidak ingin ada penularan dari kota ke kampung, ke desa-desa begitu. Ya, tapi memang harus ada aturan yang mengatur sedemikian rupa ya, sehingga alasan-alasan khusus itu ya, orang untuk pulang ke kampung itu ada ruang untuk diberikan. Tetapi tetap saja ya di lapangan petugas akan sangat ketat dalam memonitor hal-hal semacam ini gitu. Tapi semangatnya tetap tetap pelarangan, dan yang mudik pun ya tentu saja harus mengikuti aturan. Misalnya kalau dia naik kendaraan ya tadi ya tidak ada kapasitas yang harus dipenuhi. Kemudian pun kalau dia sudah pulang ke kampung, dia akan dikenakan sebagai ODP bila mana memang dia ada alasan yang sangat kuat gitu. Tapi kalau alasannya sekedar silaturahmi, sekedar kangen-kangenan, itu tidak bisa begitu. Dan mereka yang misalnya tadi dikatakan Mas Imam juga tidak punya pilihan ya, karena di ibu kota tidak ada pekerjaan, tidak ada aset, tidak ada tabungan. Ya, dia ingin pulang ke kampung karena di kampungnya itu mungkin ada aset, ada hal yang bisa dia kerjakan. Tetap saja pemerintah dalam hal ini memberikan bantuan sosial supaya yang bersangkutan tidak perlu mudik begitu. Jadi memang
tetap semangat pelarangan, ya. Oke. Dan harus ada aturan main untuk memberikan ruang pada berbagai kasus-kasus yang spesifik yang di lapangan ditemukan lah. Oke. Karena kan kita tidak bisa juga memukul rata begitu, Mbak. Oke, Mas Doni, tapi kan pada saat awal tanggal 21 April diumumkan pelarangan mudik ini berlaku untuk semua sektor ya, kecuali untuk yang pengantaran logistik. Kemudian artinya berubah tiba-tiba ada kelonggaran sedikit bagi kebutuhan mendesak yang kami belum tahu bagaimana kemudian kriterianya dan syaratnya ini seperti apa. Tapi apakah itu disadari oleh pemerintah ini dapat memunculkan kemudian mempersulit untuk penekanan angka COVID-19 begitu, Mas Doni? Iya, karena ini kita perlu ada pegangan bagi petugas di lapangan, Mbak. Ya, karena kan banyak sekali yang kemudian ketika kemudian ditahan di lapangan, ya berbagai alasan dikemukakan begitu. Okay. Nah, ini yang perlu ada satu aturan main yang jelas. Tapi semangatnya tetap adalah larangan mudik gitu. Jadi bila mana ada yang nekat melanggar, meskipun dia tidak ada kebutuhan yang mendesak, ya maka akan dikenakan sanksi begitu. Okay. Jadi ini bukan sebuah upaya untuk melonggarkan, tapi memberikan satu aturan main sehingga petugas di lapangan punya pegangan dalam menangani para pemudik yang akan pulang kampung halamannya. Dengan semangat tetap adalah sebenarnya mengikuti arahan presiden yaitu larangan mudik. Oke. Dr. Hermawan tadi sudah mendengar penjelasan dari Mas Doni bahwa sebetulnya tetap melarang mudik, bukan memberikan kelonggaran, tapi akan ada aturan khusus bagi mereka yang memerlukan untuk pulang ke kampung halaman ataupun mudik begitu, seperti kebutuhan-kebutuhan mendesak. Bagaimana ini Anda melihatnya? Ada perubahan ataupun pergeseran kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, padahal kita terus berpacu dengan waktu, Dr. Hermawan. Berpacu melawan COVID-19, ini tagline yang menarik. Kenapa saya juga memberikan semacam opsi agar diberlakukannya PSBB di wilayah Jawa, karena semua wilayah di Jawa sekarang ini udah zona merah. Jadi udah ada kasus, bahkan sampai kepada level kecamatan di tiap kabupaten kota. Nah, PSBB harus dipahami menjadi sebuah payung kebijakan. PSBB ini tidak seseram yang dibayangkan. Di Jakarta aja yang sudah 2 kali perpanjangan ini untuk PSBB ini, itu masih cukup longgar kalau kita lihat. Jadi PSBB ini tidak seseram yang dibayangkan. Tetapi PSBB menjadi sangat penting sebagai sebuah payung kebijakan. Menarik yang disampaikan Mas Imam Prasojo bahwa Menteri Perhubungan harus berperan untuk membatasi lalu lintas moda transportasi dan lain-lain. Demikian halnya Mas Doni mengatakan perlu ada aturan-aturan main. Kalau kita melihat peraturan pemerintah nomor 21 2020 disebutkan bahwa leading sektor dalam penanganan COVID-19 ini adalah menteri yang membidangi bidang kesehatan. Maka itu pasti Menteri Kesehatan. Semua inisiatif yang dilakukan di sektor kesehatan harus dijadikan pedoman untuk penanganan COVID-19. Dengan demikian Menteri Kesehatan mengeluarkan peraturan Menteri Kesehatan nomor 9 tahun 2020 tentang tata laksana petunjuk dan persyaratan pengajuan PSBB. Maka inisiatif itu harus datang dari daerah, terutama bupati, wali kota, dan gubernur. Ketika bupati, wali kota, dan gubernur memainkan peran yang paling signifikan di dalam PSBB, aturan main di situ ditegakkan, termasuk usulan untuk moda transportasi dibatasi. Saat itulah kita dorong agar PSBB ini dilakukan secara kompak dan serentak. Jadi arti penting dari PSBB ini adalah sebagai payung agar pemerintah daerah punya kepercayaan diri, menghimbau dan menegakkan kedisiplinan masyarakatnya dalam rangka pengendalian laju COVID-19. Ini baru berarti kita berpacu melawan COVID-19. Tetapi kalau dilakukan parsial, PSBB tidak diterapkan pada sebuah kawasan yang sangat berisiko, ini sangat kita khawatirkan kita tidak mampu berpacu melawan COVID-19 yang saat ini kecepatannya sudah merambah seluruh provinsi di Indonesia dan beberapa provinsi di luar Jawa sudah sangat mengkhawatirkan sebagai epicentrum baru, Mbak Rifana. Oke, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita. Setelah ini saya akan bertanya kepada Pak Imam Prasojo soal kesiapan sebetulnya PSBB di wilayah Pulau Jawa yang tadi sudah disebutkan oleh Dr. Hermawan ini sudah masuk ke dalam zona merah. Bagaimana kemudian masyarakat apakah bisa kemudian menaati PSBB tersebut? CNN Indonesia Prime News segera kembali sesaat lagi.
Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Prime News dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita dengan para narasumber yang bergabung dari luar studio. Ada Doni Gahral, tenaga ahli utama KSP, dan ada Pak Imam Prasojo, sosiolog Universitas Indonesia, dan Dr. Hermawan Saputra, Ketua Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia atau IAKMI. Saya akan langsung saja ke Pak Imam. Pak Imam, tadi sebelum break kita sudah sempat mendengar penjelasan dari Dr. Hermawan bahwa PSBB ini tidak bisa dilaksanakan sebagian atau parsial karena memang kalau berdasarkan data Pulau Jawa sudah masuk ke zona merah bahkan sampai ke tingkat kelurahan, sehingga mau tidak mau sebetulnya untuk menekan angka penyebaran pemerintah harus menjalankan PSBB di seluruh Pulau Jawa. Bagaimana Anda melihatnya? Apakah kemudian masyarakat kita bisa menerima itu karena yang parsial saja masyarakat kita sulit untuk disiplin begitu Pak Imam? Ya, jadi gini, kita kembalikan lagi kepada logika awalnya ya, argumentasi awal. Ini kan kita berkepentingan untuk memutus mata rantai. Karena pemahaman saya yang namanya penularan itu kan interaksi antar manusia. Orang yang sudah terinfeksi menulari yang belum, kan gitu. Nah, di tingkat paling mikro, cara memutusnya bagaimana? Kita udah sering dengar bagaimana kita harus sering cuci tangan supaya virus yang ada di tangan itu tidak nanti menular. Terus masker, kita pakai masker, kita terus kemudian jaga jarak, ya kan? Nah, itu semua udah dilakukan, tapi banyak bocor kan? Kita lihat aja berapa orang yang pakai masker, berapa banyak orang cuci tangan, berapa banyak orang yang melanggar jaga jarak. Nah, akhirnya yang lebih makro lagi, ya udah kalau begitu tinggal di rumah, di lock gitu kan, di rumah. Nah, tapi ternyata masih juga bocor keluar rumah. Nah, akhirnya kita pakai PSBB. Oke, kalau begitu yang memutusnya dalam lingkup yang lebih besar lagi, ya di provinsi levelnya atau kabupaten gitu. Nah, tetapi ini juga bocor terus ya. Orang yang berlalu lalang, yang tadinya ya kita bisa maklumi kalau diputus sama sekali tidak boleh berhubungan, nanti bagaimana dengan logistik misalnya, bagaimana dengan petugas kesehatan. Makanya ada pengecualiannya. Nah, tetapi kita lihat pengecualiannya dilebarkan lagi gitu kan. Yang saya baru dengar itu tadi yang orang yang misalnya ibunya sakit misalnya. Oh, boleh kalau ibunya sakit. Nah, ini kita lagi perang. Itu saya pernah mendengar seorang pejabat yang mengatakan kita ini lagi perang melawan COVID. Nah, kalau itu perang, terus kemudian hanya karena ada keluarga sakit kita boleh pergi, ya boleh mengunjungi, dan dari daerah yang merah ke daerah yang tidak, nah kita sendiri tahu bahwa ini adalah virus yang tidak, bahkan ada orang yang disebut orang tanpa gejala. Nah, kalau itu orang yang sakit terus dikunjungi oleh orang yang kita tidak tahu bagaimana statusnya, misalnya dari Jakarta, yang sakit itu malah kemungkinan bisa meninggal karena tertular gitu kan. Nah, jadi menurut saya ibaratnya orang perang, saya kira akan lucu banget kalau TNI itu pulang karena ibunya sakit. Nah, kita ini lagi berusaha mendisiplinkan diri ya, untuk tidak menyentuh wilayah-wilayah atau orang-orang yang kita cintai, agar kita yang berada di wilayah merah ini, wilayah epicentrum ini, tidak membawa virus, tidak membawa apa yang kita takutkan bisa menular ini. Nah, jadi menurut saya boro-boro kita itu memperketat, tetapi menurut saya kok dilonggarkan. Nah, kita sendiri udah berdebat PSBB ini katanya kurang ketat, tetapi saya bisa memahami kalau itu betul-betul ketat akan banyak orang kelaparan, akan ekonomi menjadi sangat akan menjadi sangat berbahaya gitu ya. Tetapi kalau hanya alasan ibu meninggal atau sakit, saya kira kita dengan alat telekomunikasi kita itu memungkinkan kita itu untuk bisa tetap berhubungan. Itu pertama. Dan yang kedua, orang yang nanti diberi kelonggaran itu bisa jadi menulari keluarganya yang sakit. Nah, jadi logikanya nggak akan, menurut saya nih mumpung belum diputuskan, ya mudah-mudahan kita tidak membuka keran-keran ya yang memang menurut saya tidak perlu, dan kita dengan berat hati mengatakan situasi ini nggak akan lama mudah-mudahan, tetapi mari kita sama-sama mulai memperketat, bukan malah memperlonggar. Jadi alasan-alasan itu, Mas Doni, yang saya pikir kita perlu agak sedikit mendorong agar pemerintah tidak membuka lubang-lubang lagi yang lain ya, karena lubang yang sekarang pun
itu sudah besar. Lagi pula kalau nanti itu dibuka, secara teknis di lapangan juga nggak mudah. Oke. Bagaimana itu? Oke. Ya, itu ada gradasi lagi itu nanti. Oke. Yang dimaksud sakit keras macam-macam lagi. Oke, Mas Doni, mungkin Anda bisa menanggapi bahwa nanti teknisnya di lapangan akan sulit sekali sebetulnya implementasinya untuk memastikan mana yang kemudian sehat, mana yang bisa menularkan, dan itu membuka keran-keran kelonggaran tadi seperti yang disebutkan oleh Pak Imam. Ya, kalau sekarang kan memang dipukul rata. Ya, semua yang di pemudik itu dilarang atau diminta putar balik begitu. Kalau nekat akan ada sanksi dengan hukum yang keras. Nah, tapi memang ini belum ada aturan yang cukup bisa dipegang ya tentang hal-hal yang memungkinkan ya. Karena kebutuhan mendesak itu kan berbagai ragam gitu ya, dan berbagai derajat kesulitannya. Nah, ini yang mesti kita cermati begitu. Karena memang sangat sulit, apalagi ketika ya tidak ada aturan yang mengatur mengenai ini secara jelas begitu. Ya, pulang alasannya apa? Ya. Apakah ada sesuatu yang bisa membuktikan bahwa memang ada kebutuhan yang mendesak? Karena kalau tidak, ya habis energi di lapangan berdebat dengan para pemudik yang mengungkapkan berbagai aneka ragam alasan yang kemudian dianggap ya akhirnya bisa didispensasi. Tapi ini kan sesuatu yang tergantung pada diskresi petugas-petugas di lapangan begitu. Supaya tidak ada diskresi, supaya tidak ada pembiaran harus ada aturan yang lebih jelas supaya ada pegangan para petugas di lapangan ketika menangani para pemudik yang memang seperti katakan tadi ada yang punya pilihan, ada yang tidak punya pilihan. Yang tidak punya pilihan ini yang saya kira berat. Oke, Mas Doni, saya ingin konfirmasi saja, apakah kemudian selain pertimbangan soal kebutuhan mendesak, masukan dari Kemenko Perekonomian kepada Kemenhub agar kegiatan ekonomi tetap berjalan itu menjadi pertimbangan juga pemerintah kemudian merevisi ataupun mengevaluasi kebijakan pelonggaran mudik ini? Iya, jadi sebenarnya begini, kalau bicara roda perekonomian kan kita sudah ada berbagai insentif, ya, berbagai stimulus ya terhadap dunia usaha ya. Nah, kalau bicara mudik ya khususnya lebaran ini hal yang berbeda. Ini memang sesuatu yang dilarang supaya mata rantai penularan itu bisa dihentikan dari kota-kota besar ke desa-desa. Nah, ini yang harus dipahami ya. Roda perekonomian itu bisa berjalan kalau tadi ya berbagai stimulus insentif ya terhadap dunia usaha, ya juga terhadap mereka-mereka yang memang kehilangan daya beli karena PHK itu diperhatikan, ya. Tapi ya di luar itu, ya saya kira alasan utama pemerintah melarang mudik itu ya tadi bahwa ya ini bukan masalah ekonomi, tapi masalah bagaimana mencegah agar mata rantai penularan dari kota ke desa itu bisa diputus. Itu dulu Mbak menjadi pegangan. Oke, terakhir Mas Doni, bagaimana cara menekan pertambahan kasus COVID-19 jelang Lebaran, karena sebentar lagi kita akan merayakan Hari Raya Idul Fitri, karena meski ada pelarangan keluar dari zona merah, ancaman penyebaran justru terjadi melalui transmisi lokal di 30 provinsi, Mas Doni. Iya, tentu saja Lebaran Idul Fitri adalah ajang kita silaturahmi, ya kan? Pasti kita Lebaran kita akan berkeliling ke keluarga-keluarga. Ada yang keluarga itu dalam satu kota, ada yang di luar kota, misalnya Jakarta, kemudian Depok, Bogor, Tangerang, Bekasi, begitu. Nah, ini yang tentu saja nanti mungkin perlu akan ada himbauan ya supaya ya silaturahmi itu bisa melalui online saja ya, silaturahmi online lah. Ya, karena apa? Karena nanti begitu ini hari H, tentu saja akan sangat ramai orang. Biasa karena tradisi kita setiap Lebaran adalah keliling ke keluarga untuk bermaaf-maafan begitu. Nah, ini yang saya kira akan menjadi bahan pemikiran untuk menjadi kebijakan ke depannya. Dan juga sudah kita tahu bersama sholat tarawih juga sudah diimbau untuk ditiadakan gitu kan. Nah, kita tidak tahu nanti apakah sholat Idul Fitri itu akan juga
himbau untuk ditiadakan. Ini saya kira masih menjadi bahan pemikiran dan butuh banyak masukan dari para pemuka agama, begitu, Mbak. Oke, terima kasih sekali Mas Doni. Saya akan ke Dr. Hermawan. Dr. Hermawan, yang paling dekat ini adalah bagaimana pemerintah ini menekan angka penyebaran COVID-19 jelang Hari Raya Idul Fitri, karena pada kenyataannya di luar zona merah ini transmisi lokal sudah terjadi di 30 provinsi, Dr. Hermawan. Ya, kalau kita sering menyebutkan istilah mudik atau pulang kampung yang menjadi kekhawatiran terbesar kita, jangan lupa setelah juga Lebaran itu ada arus balik. Ya. Jangan sampai perbedaan pandangan dan fokus kita menganggap bahwa dari DKI ke daerah yang membawa virus, sekarang bisa jadi terbalik juga. Dari daerah pun bisa saja orang itu datang ke kota dengan risiko penularan juga. Jadi maka itu yang harus kita lakukan. Sebenarnya semua pakar sekarang ini termasuk pemerintah juga sudah melakukan evaluasi terhadap PSBB terbatas untuk wilayah DKI. Dan kita semua mengakui bahwa PSBB ini punya signifikansi terhadap pelambatan laju COVID-19 positif. Nah, untuk itu lesson learned atau pembelajaran yang baik dari DKI dan Jabodetabek secara luas ini harus dibawa juga ke daerah-daerah yang punya irisan juga dengan wilayah-wilayah lain. Contoh, di Jawa Timur ada Surabaya yang menjadi epicentrum. Surabaya itu tidak sendirian. Ada Sidoarjo, ada Kediri, ada Demak, dan lain-lain juga sekitarnya. Demikian juga di Jawa Barat, Bandung. Ada Bandung Raya, termasuk Cimahi. Demikian juga di Jawa Tengah, ada Semarang dan wilayah-wilayah sekitarnya. Nah, artinya kalau kita bicara Jawa secara pulau, Pulau Jawa ini dalam keadaan yang sangat mengkhawatirkan. Tiada cara lain. Ada dua. Yang menarik, saya sangat mengapresiasi dari Mas Imam Prasojo yang mengatakan pendekatan yang terbaik itu adalah pendekatan komunitas. Kami menyebutnya di ahli kesehatan masyarakat community based fighting initiative atau perang akar rumput menghadapi COVID-19. Perang akar rumput ini adalah konsep yang sederhana saja. Kesadaran masyarakat individu untuk berperilaku hidup bersih dan sehat, termasuk cuci tangan dan juga physical distancing, itu harus dipoles dengan kesadaran kolektif RT RW menjadi early warning system, melakukan screening yang pada ujungnya juga harus dipayungi oleh kebijakan pemerintah. Nah, PSBB itu adalah payung kebijakan yang diharapkan. Bertemu kesigapan pemerintah, payung kebijakan PSBB dengan kesadaran masyarakat ini, insya Allah akan mempercepat penanganan COVID-19 di Indonesia. Nah, kita harus sudah berpikir di luar Jabodetabek, di luar Jawa, bahkan di seluruh Indonesia. Karena kita tidak mau seperti daerah lain, bahkan di Cina terjadi second wave saat ini. Pak Imam, singkat saja apa yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah menjelang Hari Raya Idul Fitri ini agar tadi kekhawatirannya Dr. Hermawan, jangan lupa akan ada arus balik setelah arus mudik kalau memang ada kebijakan yang dilonggarkan oleh pemerintah begitu. Ya, jadi kita konsisten aja dengan apa yang dikatakan oleh Presiden. Pokoknya mudik tidak, gitu kan? Bukan karena mudik itu buruk, enggak. Ini demi kemaslahatan yang lebih besar supaya tidak menulari. Bahkan yang tertular bisa jadi keluarga yang paling kita cintai. Itu satu. Nah, yang kedua ya, kalau ada orang misalnya perpindahan dari Jakarta ke tempat lain atau dari daerah zona merah ke tempat lain, misalnya karena dia dokter, dia harus bertugas, atau dia pejabat negara yang memang misalnya harus menempati posisi tertentu, atau TNI atau polisi ya demi menjaga keamanan, itu nggak ada masalah. Nah, tetapi buat saya jangan dibuka ya hal-hal yang menurut saya tidak terlalu penting ya. Dalam situasi kayak gini kita semua berkorban. Seperti tadi contoh orang yang sakit misalnya, orang tuanya sakit bahkan meninggal sekalipun. Kita dalam situasi kayak gitu banyak sekali yang bisa kita tahan gitu. Terus yang kedua ya, karena Idul Fitri ini orang sudah dalam situasi seperti ini juga bisa menular gitu kan. Dan kalau itu menulari yang akan terkena musibah berpindah dari daerah seperti Jakarta ini ya, terus kemudian ke wilayah-wilayah yang bisa jadi sistem kesehatannya tidak kuat. Nah, oleh karena itu solusinya ya yang beberapa waktu yang lalu saya selalu ngomong, mari kita galakkan lebaran virtual, lebaran digital. Dan sekarang sudah perusahaan-perusahaan komunikasi sudah mulai mentraining
orang-orang yang teman-teman yang ada di daerah-daerah, mari kita lakukan ini telekonferensi seperti yang sedang kita lakukan ini, dan bahkan kita bisa melihat wajah saudara-saudara kita juga. Memang beda ya, pertemuan fisik dengan virtual itu kan beda. Tapi inilah yang terbaik yang bisa kita lakukan. Nah, jadi daripada misalnya kita menulari. Nah, kalau itu tertular dan kemudian ada di desa-desa yang dokternya jarang, rumah sakitnya jarang, saya tidak bisa bayangkan ya bencana apa lagi yang akan kita hadapi kalau hal itu kita tidak lakukan. Oke, terima kasih sekali Pak Imam Prasojo, dan sebelumnya ada Dr. Hermawan Saputra dan Mas Doni Gahral yang sudah bergabung pada dialog malam hari ini, dan semoga pemerintah segera menemukan solusi yang tepat dan juga cepat karena kita berpacu dengan waktu untuk berperang melawan penyebaran wabah COVID-19. Dan kita akan kembali sesaat lagi dengan beberapa informasi lainnya. Bubur India dan kopi Arab, 2 menu khas yang selalu muncul di Kota Semarang setiap bulan Ramadan menghilang. CNN Indonesia Prime News segera kembali sesaat lagi.